Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah dari Netra Kala, kisah Bima. Dan sudah masuk part 7, berarti ini kisah Bima yang makin seru aja dari hari ke hari. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa ini, atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah ini. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib banget mengunjungi karya karsa dari Netra Kala karena keren-keren banget kisahnya di sana teman-teman ya. Jangan lupa untuk akun Twitternya juga di follow ya teman-teman ya, Netra Kala, supaya teman-teman bisa tahu nih kisah apa lagi yang akan di-up di karya karsa selanjutnya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe channel Ilo Entry. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung masuk saja ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Jalan terjal menuju Sendang Pitu. Kisah Bima. Saat tangan Ki Ganang sedikit lagi hampir menyentuh tubuh Bima, sesuatu yang menyerempet pipinya terasa panas dan perih. Bajingan, pekiknya saat melihat sebuah tombak menancap persis di punggung kirinya. Bima bisa bergerak. Sekali kesempatan, ia memukul perut Ki Ganang dengan begitu kerasnya sampai tubuh dari kakek itu terlempar beberapa meter. Melihat itu, Kromo Sengkono tertawa. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Bima. Dengan cepat, dia membawa Bima pergi dari desa terkutuk itu. Merasa sesak nafas, Bima mencoba mengatur kembali nafasnya. Dia dan Kromo Sengkono saat ini tengah berdiri di bawah pohon yang begitu besar. Akar-akar yang menggantung dari pohon itu begitu panjang dan lebat. "Di mana kita, Mbah?" tanya Bima, sedikit merinding melihat pemandangan di sekitarnya. "Di tempatku," ucapnya. Kromo Sengkono berdiri menghadap pohon itu, dan dalam sekejap mata dia sudah berubah menjadi seorang laki-laki gagah menggunakan celana hitam berbalut kain jarik dengan gelang emas melingkar di lengannya yang kekar. Rambutnya yang panjang tertahan kain yang mengikat kepalanya. Melihat pemandangan itu, Bima melongo. "Kenapa kamu melihatku seperti itu?" ucap Kromo Sengkono heran. "Boten, Mbah," ucap Bima sambil menggelengkan kepala. "Ini adalah sosokku yang sebenarnya. Kami bangsa jin bisa sesuka hati merubah penampilan yang diinginkan. Aku menggunakan wajah buto hanya untuk menguji mentalmu," jelasnya, seolah mengetahui apa yang ada di kepala Bima. "Bima pikir kita akan pergi ke tempat Pak Arif, Mbah?" tanya Bima setelah diam beberapa saat mengatasi shock melihat wujud asli penjaganya itu. "Tidak perlu kamu pikirkan dulu mereka. Arif itu bukan orang sembarangan. Aku yakin dia bisa membawa mereka ke Sendang Pitu," ucapnya yang kini duduk di sebelah Bima. "Kita di sini dulu sebentar sambil memulihkan tenaga. Ada banyak yang ingin aku bicarakan denganmu, Bim," ucapnya. Bima hanya mendengarkan. Tidak ada kekhawatiran yang muncul mengenai sosok yang ada di sebelahnya. "Sudah bertahun-tahun aku menunggu sejak wadah terakhir yang dipilih oleh leluhurmu. Semenjak itu pula aku berdiam di tempat ini. Sampai suatu hari Simba datang padaku dan memintaku untuk menjagamu," ucapnya sambil menerawang jauh. Bima masih diam mendengarkan. Dia tidak tahu arah dari pembicaraan yang dituju oleh Kromo Sengkono. "Tapi Simba mengatakan juga kalau ada satu lagi anak yang memiliki ciri yang sama denganmu. Pada awalnya aku mengira bahwa dirinya lah yang harus aku jaga." "Mbak Maya," ucap Bima lirih. "Benar, saudara perempuanmu. Walau berbeda rahim, tapi kalian tetap memiliki darah keturunan yang sama," ucapnya. Baru kali ini Kromo Sengkono terlihat gusar. "Lalu kenapa memilih Bima? Siapa tahu Mbak Maya justru memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat dibandingkan diri Bima sendiri," tanya Bima penasaran.
Tersenyum, Kromo Sengkono tidak menjawab. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dan semua akan terjawab sebentar lagi, ucapnya. Bima kembali terdiam. Dia berpikir, apa memang semua bangsa jin hanya akan memberikan penjelasan yang mengambang seperti ini? Lalu apa tujuan Kromo Sengkono menceritakan itu semua? Sekarang aku akan menunjukkan cara bagaimana bisa bertarung di dunia kami. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Arif sudah mengajarimu dengan baik. Sekarang lihat, ucap Kromo Sengkono. Bima memperhatikan dengan seksama. Kromo Sengkono mengangkat tangannya, kobaran api mulai terlihat. Sejurus dengan gerakan melempar, bola api itu terbang melesat, menabrak pohon dan langsung terbakar. Suara yang ditimbulkan dari energi yang dilemparkan oleh Kromo Sengkono begitu kuat, hampir saja Bima terjengkang karena kaget dengan apa yang ia lihat dan ia dengar. Cobalah, ucap Kromo Sengkono. Bima mencoba memfokuskan energi pada telapak tangannya, membayangkan sebuah bola api seperti instruksi yang diberikan oleh Pak Arif. Dan benar saja, tangannya mulai mengeluarkan api, tapi bukannya berbentuk bola, tapi lebih tepatnya api itu melingkupi tangan Bima. Bagus, seperti itu. Sekarang aku ingatkan bahwa ini hanya bisa kamu lakukan di dunia kami. Jangan pernah sekalipun kamu gunakan di duniamu, terlebih untuk menyakiti orang, ucapnya sambil tersenyum. Kromo Sengkono benar-benar takjub dengan kemampuan Bima. Sekali diberikan arahan, dia langsung bisa mempraktekkan apa yang diminta. Kromo Sengkono bangkit dan berubah lagi menjadi sosok buto yang selama ini dilihat Bima. Sekarang kita pergi ke tempat Arif. Sepertinya mereka membutuhkan kita. Mengerti? Bima pun bangkit meskipun masih banyak pertanyaan di kepalanya, tapi dia sudah belajar bahwa jawaban akan ia temukan langsung melalui sebuah kejadian. Hal yang berhubungan dengan perkara gaib memang begitu misterius. Bagaimana Arif? Tanya Banyu saat melihat Pak Arif yang mulai berdiri dan membersihkan tanah yang menempel di celananya. Energi Bima masih terasa jelas. Semoga dia baik-baik saja, ucap Pak Arif. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ucap Pak Dewawan sambil melihat ke sekitar. Kejadian yang barusan ia alami jauh dari ekspektasinya. Benar-benar mengerikan. Sosok-sosok itu bahkan bisa menyentuh tubuh mereka. Kita lanjutkan perjalanan ke senam itu. Waktunya tidak banyak, ucapnya. Tapi Banyu masih begitu khawatir dengan kondisi anaknya. Loh, kenapa kita tidak mencari Bima dulu? Kau bilang Bima adalah kunci dari semua ini, ujar Banyu yang sebisa mungkin terlihat tenang. Bagaimana kita bisa mencarinya saat ini? Aku tanya padamu, bagaimana kita bisa mencarinya sekarang di tempat ini? Tanya Arif yang sudah mulai hilang kesabaran. Rif, tapi ini anakku, Rif. Hah, anakku? Seharusnya kau tidak mengajaknya ke tempat seperti ini. Akhirnya kesabaran Banyu pecah. Teriakannya begitu keras sehingga menimbulkan suara yang menggema di sekitaran mereka. Kau pikir aku juga tidak khawatir dengan kondisi anakmu? Hah? Ucap Pak Arif. Nafasnya terlihat memburu, matanya melotot melihat ke arah Banyu. Mereka berdua saling beradu pandang. Tidak ada kegentaran yang timbul di diri Banyu, meski dia tahu yang di depannya bukanlah orang sembarangan. Sudah sejak lama dia mengenal Arif. Cukup kalian berdua, ucap Pade. Kalau ada yang harus disalahkan, salahkan aku. Banyu, aku tahu perasaanmu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Percayalah dengan keputusan Arif. Dia lebih tahu daripada kita. Lanjutnya sambil berjalan mendekati saudaranya mencoba menenangkan, sedangkan Pak Arif berjalan dan duduk di salah satu bonggol pohon yang berada di dekatnya. Setelah ini mungkin akan ada kejadian di luar nalar kalian. Semua sudah terlanjur. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Untuk urusan Bima, aku percaya bahwa dia baik-baik saja, karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa hebatnya anakmu, ucap Pak Arif setelah beberapa saat terdiam. Tatapannya kini langsung mengarah ke Banyu yang sedari tadi masih berdiri mematung. Tampak sekali raut kekhawatiran yang muncul dari wajahnya. Maafkan aku, ucap Banyu mendekat ke Pak Arif, tersenyum. Dia bangkit dan menjabat tangan temannya. Kembali mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Tidak ada gangguan sama sekali yang membuat Pak Arif justru berpikir kalau ada sesuatu yang tidak beres.
langkah demi langkah mereka lalui. Pohon-pohon yang awal rapat kini mulai berkurang terlihat di depan mereka. Sebuah tempat terbuka dengan pohon besar yang tepat berada di tengahnya. "Tunggu," ucap Arif sambil merentangkan tangannya, memicingkan mata. Dia melihat siluet seseorang yang sedang duduk di dekat pohon besar itu. "Kenapa, Arif?" tanya Pade yang mengikuti arah pandang Pak Arif. Dia juga melihat siluet seseorang. "Kalian tunggu di sini," ucapnya sambil melangkah mendekati sosok tersebut. Hawa keberadaan dari makhluk itu benar-benar kuat, bahkan membuat perasaan Pak Arif begitu tertekan. Tidak bermaksud untuk mencari perkara, tapi tujuan mereka jelas ada di depan mata. Tidak mungkin mereka bisa menghindari sosok tersebut di hatinya. Tidak pernah lepas dari zikir langkah demi langkah yang Arif lalui penuh dengan kegelisahan, begitu banyak pertimbangan dan kewaspadaan. "Akhirnya kalian sampai juga," ucap sosok itu yang masih duduk di atas batu. "Ki Ganang," ucap Pak Arif memandang sosok laki-laki tua di depannya. "Neng Endi, di mana bocah yang kamu bawa tadi?" kata Ki Ganang tanpa berbasa-basi. Pak Arif berpikir cepat. Kalau Bima tidak bersama dengan sosok ini, di manakah dia saat ini berada? "Hei, di mana bocah itu tadi?" bentaknya keras membuat telinga Pak Arif berdenging. "Aku kurang ngerti," jawab Arif jujur. Seketika kewaspadaan menggelayuti. Sosok yang ada di depannya itu bisa saja tiba-tiba menyerang. "Kamu tidak tahu," ucapnya menyeringai. Ki Ganang bangkit dari duduknya. Kepalanya meneleng ke kanan dan kiri seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Tersenyum. Tiba-tiba saja dia bergerak dengan cepat. Kepalan tangannya sudah berada beberapa jengkal dari muka Pak Arif. Refleks, ia langsung menghindar mundur beberapa langkah. "Bisa main-main kamu, bocah. Aku kasih tahu sekali lagi, pilihannya tinggal satu, lainnya bisa pulang," ucap tegas. Jelas sekali ada nada bahaya dari setiap ucapan yang dilontarkan oleh Ki Ganang. Bisa saja dia kembali menyerang dan memanggil ingon-ingonnya. Kini Pak Arif berharap sosok penghuni alas Lali Jiwo tidak muncul. Keselamatan Banyu dan juga Wawan jadi taruhannya. "Pilihan, pilihan, aku butuh pilihanmu," ucap Arif berani. Sekarang sudah kepalang tanggung untuk takut. Kapan saja nyawanya bisa hilang di tempat ini. "Yen ngono, yo pilihannya wes jelas," ucap Ki Ganang. Pertarungan memang tidak bisa dihindari lagi. Ki Ganang sebenarnya hanya ingin membawa Bima dan membiarkan yang lainnya pergi, tetapi bocah yang ada di depannya ini benar-benar membuat dirinya buak. Angin dingin mulai berembus kencang. Sensasi yang Arif kenali saat mereka hadir, dan benar saja para penghuni alas Lali Jiwo mulai bermunculan dari balik pohon yang ada di sekitaran. Celaka, batin Arif panik. Dia sendiri tidak takut untuk berhadapan dengan mereka, tapi bagaimana dengan Banyu dan Wawan? Dipandangi Ki Ganang yang ada di depannya beberapa meter, seringai mengerikan tampak jelas dari wajahnya yang tua itu. "Mereka tidak akan selamat kalau kau memanggil ingon-ingonmu," ucap Arif berusaha bernegosiasi dengan Ki Ganang. "Bukannya kamu tidak butuh pilihan?" Sanggah Ki Ganang lantang. Sialnya, Ki Ganang tahu kelemahan dari Pak Arif yang tidak akan membiarkan teman-temannya berada dalam bahaya. Sementara itu, dari kejauhan, Banyu dan Wawan melihat Arif sedang berdiri di depan sosok yang mereka kenali. Sesaat sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu hingga tiba-tiba saja sosok kakek itu menyerang. Untung refleks yang dimiliki Arif bagus, dia bisa menghindari pukulan dari sosok itu. "Apa Bima juga ada di sana?" ucap Banyu lirik. "Aku juga tidak tahu. Kita lihat saja dulu. Jangan melakukan apapun. Toh, kalau kita ke sana sekarang hanya akan menyulitkan Arif," ujar Pade. Mengerti. Banyu kembali mengamati Arif dan sosok yang pernah mereka temui beberapa saat lalu. "Mereka hanya manusia biasa yang mencoba untuk menyelamatkan anak-anak mereka dari bangsamu," ucap Arif. "Bukan urusanku apa yang menjadi tujuan dari bocah-bocah itu," kata Ki Ganang tidak peduli. Justru malah kini ia berjalan mendekat ke arah Arif. Tepat saat ia berada di depannya, dia lalu membisikkan sesuatu yang membuat Pak Arif membulatkan matanya.
Faham, ucapnya dengan dibarengi lenyapnya Ki Ganang dan para ingon-ingonnya masih terngiang-ngiang jelas. Ucapan dari Ki Ganang kini benar-benar tidak ada waktu lagi. Segala sesuatu bisa semakin memburuk. Pak Arif berbalik dan melambaikan tangan ke arah dua temannya yang sedang bersembunyi. Meskipun percuma karena mereka tetap bisa membawi keberadaan kedua laki-laki itu. Bagaimana, Arif? Apa kamu sudah tahu di mana Bima sekarang? Tanya Banyu saat sudah berada di depan Pak Arif. Perasaan cemas benar-benar menguasai Banyu. Bahkan dia hampir lupa dengan tujuan awal kenapa mereka datang ke tempat ini. Tidak, dia pun tidak tahu keberadaan Bima. Jawab Pak Arif, dia tidak mau memberitahukan kalau sebenarnya sosok Ki Ganang juga sedang mencari keberadaan dari Bima. Mendengar itu, Banyu dan Wawan kembali murung. Secercah harapan muncul, kembali hilang terbawa angin yang berembus di sekitaran mereka. Kalian lihat pohon besar itu? Tunjuk Pak Arif ke arah pohon besar yang menjulang tinggi menyeramkan, mengangguk. Mereka berdua melihat apa yang ditunjuk oleh Pak Arif. Kemungkinan sendang pitu ada di sana. Jangan jauh-jauh dariku. Lanjutnya, sambil berjalan memimpin. Baru beberapa langkah berjalan, untung saja mereka semua tidak terkena serangan jantung. Bahkan Pade sampai terjengkang ke belakang saking kagetnya. Bima dan Kromo Sengkono tiba-tiba saja muncul tepat beberapa meter di depan mereka. Bima nyengir tanpa merasa bersalah. Ia berjalan menuju ke arah Pak Arif dan yang lainnya. Berbeda dengan Arif, dia tetap pada posisi siaga. Dia yang sudah paham dengan dunia astral tidak serta-merta langsung percaya bahwa itu adalah Bima. Berbeda dengan Banyu yang langsung berlari menuju anaknya. Kamu tidak apa-apa, Bim? Ujar Banyu saat sudah selesai memeluk anaknya. Gak apa-apa, Pak, ucap Bima sejenak. Pak Arif diam, tidak melakukan apapun. Dia mencoba mengecek energi dari Bima dan Kromo Sengkono. Setelah merasa yakin, barulah ia bertanya, apa yang terjadi padamu, Bim? Tanya Pak Arif penasaran. Bima menceritakan bagaimana tadi saat penghuni alas lali jiwa menyerang mereka, tiba-tiba saja Ki Ganang muncul dan membawa kembali Bima ke desa. Beruntung Bima dan Kromo Sengkono bisa melarikan diri. Syukurlah, ucapnya sambil tersenyum lega. Benar dugaannya bahwa Kromo Sengkono tidak akan membiarkan Bima terluka. Namun batinnya juga tidak begitu saja tenang. Permasalahan mereka saat ini bukan hanya mengambil air sendang pitu untuk Maya, tapi Bima sendiri juga menjadi incaran dari Ki Ganang. Selain itu, keselamatan dari mereka juga masih tidak bisa dibilang aman. Apa itu sendang pitu? Tanya Pak Arif kepada Kromo Sengkono yang sedari tadi diam. Benar, itu pintu masuknya, geram Kromo Sengkono. Bagaimana caranya kita masuk? Tanya Bima menoleh ke arah Kromo Sengkono. Masuk, kalau mau mati silakan masuk, ucap Kromo Sengkono. Tapi bagaimana caranya mengambil air itu? Tanya Pade yang mencoba memberanikan diri. Perlahan Kromo Sengkono menolehkan wajahnya ke arah Pade Wawan. Gemetar, dia tidak berani menatap sosok buto yang ada di dekatnya. Buat mereka yang keluar dan memberikan kepada kita air itu, geramnya sambil menoleh ke arah pohon. Tunggu dulu, itu sama saja dengan menantang mereka. Menghadapi Ki Ganang saja sudah kewalahan, bagaimana bisa kita menghadapi ketujuh penggawa itu bersamaan? Ucap Arif baginya. Apa yang diucapkan Kromo Sengkono sungguh tidak masuk akal. Bukannya itu malah membuat diri mereka dalam bahaya. Kowe wedi ja, ucap Kromo Sengkono menggunakan bahasa Jawa. Bagaimana dengan mereka? Terlalu berbahaya, aku tidak setuju, kata Pak Arif yang masih tidak setuju untuk menantang para demit yang memiliki kemampuan luar biasa. Pilihan yo pilihan, ucap Kromo Sengkono. Seketika Pak Arif diam mendengar itu. Kalian kesini, kata Kromo Sengkono. Mendengar itu, Bapak dan Pade justru menatap Pak Arif, mencoba mencari persetujuan. Pak Arif hanya mengangguk, berjalan takut-takut ke arah Kromo Sengkono. Bapak dan Pade merasa diri mereka kecil. Setelah sampai di depannya, Kromo Sengkono langsung memegangi pundak kedua orang tersebut dan menghilang. Menyadari hal itu, Pak Arif mengumpat keras-keras, sedangkan Bima malah shock, tidak paham apa yang dilakukan oleh Kromo Sengkono yang membawa pergi Bapak dan Padenya. Pak Arif, kemana mereka pergi? Kata Bima mulai panik. Aku tidak tahu, Bim.
Aku tidak menyangka dia akan membawa pergi mereka berdua, ujar Pak Arif yang mulai duduk bersila untuk mencari keberadaan teman-temannya. Bima tidak berani mengganggu. Di batinnya, ia tetap percaya pada Kromo Sengkono karena beberapa kali dia sudah menyelamatkan nyawanya. Tidak usah khawatir, anak-anak itu aku bawa ke Simbah. Terdengar suara geraman dari belakang mereka. Sontak, Pak Arif dan Bima menoleh. Benar saja, Kromo Sengkono sudah kembali. Kamu takut kalau temanmu dilukai yang ada di sini kan? Katanya dengan senyum mengerikan. Setidaknya bilang apa yang mau kau lakukan. Jangan membuat panik seperti itu, ujar Pak Arif dengan nada sedikit meninggi. Memang benar, dia khawatir dengan Banyu dan Wawan jika harus berada di sini. Apalagi saat ini mereka sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sedangkan Bima yang mendengar itu hanya menghela nafas lega. Kakek cangkem, hanya itu yang diucapkan oleh Kromo Sengkono. Beberapa saat mereka bertiga diam memandangi pohon besar yang ada di depannya. Bima sendiri tidak merasakan ketakutan yang besar, setidaknya untuk saat ini, tapi jantungnya berdebar keras. Pilihan untuk menantang mereka juga bukanlah hal yang bagus. Meskipun saat ini dia sudah bisa menciptakan senjata dengan energinya, bagi Bima ini sama halnya dengan bunuh diri. Persiapkan diri kalian, ucap Kromo Sengkono. Dari tangannya kini tercipta sebuah bola api yang pernah dilihat oleh Bima beberapa saat lalu. Sejurus, Kromo Sengkono melemparkan benda itu yang tepat mengenai pohon besar yang ada di depan mereka, dibarengi dengan suara ledakan yang memekakan telinga. Wani-wani neko yang rusak panggonan iki. Terdengar suara menggelegar wanita yang muncul dari segala arah. Bima yang mulai panik mengedarkan pandangannya. Begitu pula Pak Arif yang kini tengah bersiap-siap untuk bertarung. Sosok yang muncul membuat Bima memakai kaget. Di depannya kini muncul 3 sosok, tapi anehnya tubuh mereka menempel satu sama lain bagai kembar siam. Kromo Sengkono, gelegar suara wanita yang tepat berada di tengah. Sendang Kapit Pancuran, ucap Kromo Sengkono. Apa maksudmu ngerusak panggonan iki? Ujarnya kembali. Hanya sosok wanita yang sedari tadi berbicara. Sejenak Bima berpikir bahwa 2 laki-laki yang ada di sampingnya hanya sebuah tubuh tanpa nyawa. Tapi Bima salah. Ternyata sosok laki-laki itu pun juga berbicara. Suwe ora ketemu, ucap salah satu muka laki-laki yang ada di sebelah kirinya. Aku butuh Banyu Sendang Pitu, ucap Kromo Sengkono jelas dan juga tegas. Mendengar itu mereka justru malah tertawa. Banyu Sendang Pitu? Ora iso, ucapnya si wanita dengan nada mengejek. Ritual Sanggar Pati wes dimulai. Kowe ngerti artinya apa? Kembali Kromo Sengkono berbicara kepada mereka. Kini Bima dan Pak Arif hanya mendengarkan, tidak berani melakukan apapun terlebih dulu. Hawa keberadaan mereka membuat bernafas saja terasa sulit. Batin mereka terasa tertekan. Sanggar Pati? Siapa yang berani buka Sanggar Pati sebelum Nyai bangun? Ucap si wanita heran. Kau tidak tahu, Dewi? Bahkan kau yang ditugaskan untuk menjaga tempat ini saja tidak tahu. Kini justru malah Kromo Sengkono yang tertawa dengan ketidaktahuan dari Punggawa yang menjaga Sendang Pitu. Dar! Tiba-tiba saja sebuah serangan datang tepat di hadapan mereka. Refleks Bima yang tidak sehebat mereka membuat dirinya terpelanting ke belakang, sedangkan Pak Arif berhasil menghindari serangan itu. Dengan sigap Kromo Sengkono menangkap Bima dan membawanya ke sisi Pak Arif. Lindungi Bima, ucapnya lirik. Ingon-ingonku, ucap Ki Ganang yang sudah berdiri di samping makhluk aneh yang Kromo Sengkono sebut sebagai Sendang Kapit Pancuran. Melihat kedatangan Ki Ganang, Pak Arif langsung bersiap untuk bertarung. Sosok Ki Ganang begitu liar, bisa saja dia langsung menyerang tanpa aba-aba. Tunggu dulu. Aku masih belum selesai dengan Kromo Sengkono, ucap Dewi masih melihat Kromo Sengkono dengan tatapan yang tajam. Rampung no urusanmu, aku iso nunggu, ujar yang kini sudah duduk di atas batu. Melihat itu Pak Arif sedikit geram. Bagaimana mungkin dia bisa sesantai itu, sedangkan dirinya dan yang lain merasakan bahaya kematian bisa datang setiap saat.
Sekali lagi, apa maksudmu Sanggarpati sudah dibuka? Tanya si wanita yang bernama Dewi. Gendiswari, geram Kromo Sengkono. Gendiswari awalnya hanya ingin menambah ingon-ingon seperti kakek tua yang ada di sampingmu itu. Tapi setelah tahu kalau ingon-ingonnya memiliki darah Selasa Kliwon, dia berubah arah dengan ingin menjadikan sukma dari bocah kecil itu untuk membuka Sanggarpati. Lanjutnya, jangan langsung percaya, Mbak. Kromo Sengkono itu tidak bisa dipercaya, ucap laki-laki yang menempel di badan Dewi. Gendiswari tidak akan melakukan itu. Aku tidak bisa memberikan air sendang pitu. Titah cempoko kuning jelas. Jangan sampai air sendang ini dipakai sembarangan, ucapnya masih menatap Kromo Sengkono. Yen kui pilihanmu, ucap Kromo Sengkono dengan cepat. Dia sudah berdiri di depan mereka. Pukulan tangannya sudah hampir mengenai wajah wanita itu. Bima mengira Kromo Sengkono sudah mengenai secara telak, tetapi salah. Sosok wanita itu masih berdiri, bahkan seperti tidak terkena apapun. Justru malah tiba-tiba saja Kromo Sengkono lah yang terpelanting mundur. Tubuhnya jatuh beberapa meter di depan Ki Ganang dan Dewi. Bocah kemarin sore seperti kamu sudah berani nekat, ucap Ki Ganang tertawa. Bima yang melihat itu sedikit ngeri. Jika benar sosok yang ada di depannya saat ini begitu kuat, bagaimana bisa dia dan yang lainnya melawan mereka semua? Sekali lagi aku kasih tahu, Gendiswari sudah lancang membuka Sanggarpati, ujar Kromo Sengkono yang sudah berdiri kembali. Gendiswari adalah salah satu dari penjaga tempat ini. Aku tidak percaya, ujarnya, masih tidak percaya dengan perkataan dari Kromo Sengkono. Bima yang mendengar itu kaget. Gendiswari adalah salah satu penjaga tempat ini, batinya. Satu persatu pertanyaan yang ada di kepala Bima kini terjawab. Sedangkan Parif juga terkesiap. Dia pun heran, kenapa semuanya bisa sedemikian rumit. Apa hubungannya Bima dan Maya? Belum sempat dia selesai berpikir, tiba-tiba saja sebuah serangan mendarat tepat di depan Parif. Dia yang tidak siap menerima serangan karena masih terfokus dengan Kromo Sengkono dan Dewi, jatuh terpuruk ke tanah. Parif, teriak Bima panik yang melihat kejadian itu. Secara tiba-tiba menyisir pandangan ke sekitar. Bima tidak mendapati apapun. Beberapa meter di depannya terlihat Ki Ganang tersenyum gembira. Sadar jika itu adalah perbuatan dari Ki Ganang, Bima mencoba untuk membuat bola energi untuk membalasnya. Tidak, jangan pancing dia. Saat ini kamu belum mampu melawannya, Bim, ucap Pak Arif dengan memegang pundak Bima. Mendengar hal itu, Bima menghela nafas dalam-dalam. Hampir saja dia membuat dirinya dan Pak Arif dalam bahaya. Masih bisa berdiri bocah, ucapan terkekeh. Sungguh sepertinya ia benar-benar sedang menikmati semua ini. Menyingkir dulu Bim, pinta Pak Arif. Kali ini dia siap untuk bertarung dengan memasang kuda-kuda. Dengan gerakan yang cepat, Pak Arif sudah berada di depan Ki Ganang. Melihat itu, Bima takjub. Dengan gerakan pencak silat yang Pak Arif miliki, Bima melihat dua pertarungan yang seru. Mereka saling balas dengan serangan mengerikan. Sesekali dari mereka terpukul mundur dan bangkit lagi, memulai serangan baru. Sekali lagi aku tanya, apa tujuanmu ingin air dari sendang pitu? Kamu tahu resikonya, ucap Dewi saat sudah mundur beberapa langkah dari hadapan Kromo Sengkono. Lihat anak itu, geram Kromo Sengkono sambil menuju ke arah Bima. Memang bau bocah itu wangi, Mbak. Aku merasa ada yang aneh dengan anak itu, ucap salah satu lelaki yang menempel di tubuh Dewi. Siapa bocah itu? Tanya Dewi melihat Bima penasaran kembali menatap Kromo Sengkono menunggu jawaban. Bocah yang harus aku jaga, jawab Kromo Sengkono tegas. Makhluk sepertimu jadi peliharaan manusia, pantas tidak bisa dipercaya, ejek Dewi menyeringai pada Kromo Sengkono. Sedangkan Kromo Sengkono sendiri tidak menanggapi Dewi. Bima melihat dengan jelas di tangan kanannya sudah ada tombak yang dulu pernah melukai Ki Ganang. Janji tetap janji, geramnya yang maju kembali berusaha melukai Dewi. Mereka berdua sama-sama hebat. Serangan demi serangan yang mematikan membuat bulu kuduk Bima berdiri, menoleh menghadap Pak Arif. Dia juga melihat sesuatu yang luar biasa, gerakan-gerakan yang tidak mungkin Bima lihat di dunia manusia.
Bima berpikir sebaiknya dia juga bersiap-siap untuk mengumpulkan energi. Saat ini dirinya sangat bebas serangan, memfokuskan pada kedua tangannya. Kobaran api mulai muncul melingkupi tangan Bima. Seketika Ki Ganang dan Dewi menoleh ke arah Bima. Jelas ada keterkejutan dari mereka. Bocah itu ternyata bukan sembarang bocah. Kekenya saat melihat energi yang cukup kuat menyelimuti tangan Bima. Mendapat kesempatan itu, Pak Arif menggunakannya sebaik mungkin. Pukulan telak menghantam perut Ki Ganang sampai membuatnya terjatuh. Wah, kurang ajar, ucapnya murka. Matanya mendelik menatap Pak Arif tidak gentar. Justru Pak Arif menampilkan senyum mengejek. Jangan alihkan pandanganmu dari musuh, ucapnya. Bima yang melihat itu tersenyum, tapi itu hanya sesaat karena kali ini serangan Ki Ganang bukan mengarah ke arah Pak Arif. Dengan cepat dia bergerak ke arah Bima. Bim, lari, teriak Pak Arif yang menyadari bahaya menuju Bima. Kromo Sengkono yang mendengar hal itu juga menengok ke arah Bima. Buak! Pukulan telak mengenai Kromo Sengkono. Gantian Dewi yang memanfaatkan kelengahan Kromo Sengkono. Sesaat terlihat Kromo Sengkono tumbang dan tak bisa berdiri. Bagus, sudah tidak sabar aku untuk memilikimu, ucapnya saat sudah tepat berada di depan Bima. Sontak secara refleks ia mencoba memukul Ki Ganang, tapi gerakannya terlampau lambat. Belum saatnya, Le. Belajar lagi. Sini, tak ajari, kata Ki Ganang tertawa melihat apa yang sedang dilakukan Bima. Dan benar saja, Ki Ganang langsung melancarkan pukulan ke arah Bima. Sekali pukulan, dia bisa langsung membuat Bima terpelanting mundur. Belum juga Bima mendarat di tanah, Ki Ganang sudah berada di belakangnya dan memukul kembali. Kini Bima seolah sedang dijadikan mainan oleh sosok mengerikan itu. Melihat Bima yang sudah terlihat lemas, Pak Arif berlari menuju ke arahnya. Belum juga sampai, tombak yang sedari tadi dipegang oleh Kromo Sengkono kini sudah menancap di lengannya. Beruntung sedikit saja tergeser, pasti sudah menembus dada kirinya. Rang Pak Arif sambil mencoba mencabut benda yang masih menancap itu. Sial, aku lupa kalau jasadku juga ada di dalam ini, ujarnya. Kini Bima terbaring. Api yang menyala sudah padam sedari tadi. Nafasnya tersengal-sengal. Piye, Bagus? Jangan sok kamu di sini, ucap Ki Ganang yang sudah berdiri di samping Bima. Kromo Sengkono yang kini dipegangi oleh Dewi juga tidak bisa melakukan apa-apa. Bocahmu setelah ini mati, ucapnya lirih tersenyum. Bima yang mendapati kematiannya sebentar lagi datang hanya bisa pasrah sedari tadi. Batinnya tidak lepas dari zikir, dia sudah pasrah. Jika memang harus seperti ini, Ki Ganang sekali lagi mengangkat tangannya. Bima melihat ada pendar warna kemerahan yang menyelimuti tangan tua itu. Bam! Tiba-tiba saja cahaya kuning menyambar mereka berdua. Yang Bima lihat cahaya itu jatuh terjun begitu saja dari langit. Ki Ganang yang memiliki refleks hebat bisa menghindar dengan cepat. Aku kembalikan punyamu, terdengar suara Simba tepat di telinga Bima. Mata tombak cempoko kuning kini sudah ada di samping tangan Bima. Terdengar suara Kromo Sengkono gembira, sedang Pak Arif merasa benar-benar bahagia melihat itu. Modar kowe kabeh, ucap Kromo Sengkono. Orang mungkin, ucap Dewi terlihat shock melihat benda yang berada di tangan Bima. Ki Ganang juga mundur beberapa langkah. Keterkejutannya membuat dirinya tidak bisa mengatakan apa-apa dalam beberapa saat. Bima mencoba mengatur nafasnya. Darah masih menetes dari sudut bibirnya. Perlahan ia pun bangkit. Sopo kowe, bentak Ki Ganang melihat ke arah Bima. Ada nada getir dalam suaranya. Untuk pertama kalinya Ki Ganang merasa khawatir. Sementara itu, Wan, kita di mana, Wan? Ucap Banyu saat sadar bahwa dirinya sedang tiduran di amben sebuah gubuk terakhir yang diingatnya. Dia tiba-tiba merasa ditarik ke belakang dan semuanya menjadi gelap. Sudah sadar, ucap Wawan. Aku tidak tahu. Sedari tadi tidak ada orang yang kulihat. Aku coba mengetuk pintu, juga tidak ada jawaban, kata Wawan sambil menuju ke arah pintu yang ada di samping amben. Gimana yang lainnya? Ucap Banyu sambil mencoba berdiri. Kepalanya sungguh terasa berat. Aku juga tidak tahu. Sepertinya buto itu memisahkan kita dari Bima dan Arif, ucapnya menggeleng.
Ayo kita cari mereka, ajak Banyu. Mau dicari kemana? Apa kamu tidak melihat apa di depanmu itu? Ucap Wawan. Benar saja. Ketika Banyu melihat ke arah depan, banyak sekali sosok-sosok yang tadi pernah dijumpainya. Astagfirullah, ucapnya saat menyadari jika dirinya dan Wawan kini sudah dikepung oleh puluhan sosok astral. Entah kenapa, dari tadi mereka itu tidak mau mendekat ke arah gubuk ini. Makanya aku diam dan tidak bergerak sambil menunggumu bangun. Ucap Wawan. Dirinya benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Pikirannya kacau antara menemukan Bima dan menyelamatkan Waya. Wes tangi, ucap suara yang tepat berada di samping Amben. Sontak mereka berdua terperanjat. Bahkan Wawan sampai terjatuh dari Amben. Melihat itu Simba terkekeh. Ngapunten Mbah, panjenengan sinten? Ucap Banyu terbatas sosok yang ada di depannya. Meskipun terlihat tua, tapi harismanya benar-benar kuat. Aku, ra penting aku sopo. Sing penting kowe wong loro aman yang kene. Iki omahku, ucap sambil berdiri menuju pintu. Sebentar, Banyu dan Wawan hanya bisa saling pandang. Tidak salah jika memang banyak orang yang tidak mau berhubungan dengan dunia gaib ketika mereka berdua mengalami kejadian yang bahkan baru beberapa waktu lalu membuat mereka berpikir ribuan kali untuk bersinggungan dengan hal gaib lagi. Simba cuma punya ini. Ayo diminum dulu, ucap Simba sambil memberikan kendi yang biasa ia suguhkan kepada para tamunya. Pada awalnya, mereka berdua ragu dengan kejadian yang mereka alami, serta wejangan dari Arif keputusan untuk menerima. Bahkan, hanya satu tetes air pun menjadi sangat berat. Ora gelem ta? Ora doyan, ucap Simba yang masih memegangi kendi yang terbuat dari tanah liat itu. Ngapunten Mbah, ucap Wawan sambil menerima kendi dari tanah liat tersebut dengan berat. Dia meminum air dalam kendi. Ajaib, tegukan pertama yang melewati kerongkongannya seolah air itu seperti madu. Tubuhnya segar kembali. Tersenyum, ia memberikan air itu kepada Banyu. Air apa ini Mbah? Tanya Banyu saat selesai meminum air yang begitu menyegarkan. Wes, tidak anak tidak bapak, sama saja. Mendengar itu Banyu pun heran. Siapa yang dimaksud oleh kakek ini? Iya, anakmu pernah mampir ke sini. Ra usah khawatir, nanti kalau sudah selesai kalian dijemput. Jangan keluar dari gubuk ini. Kakek mau keluar dulu sebentar, ucapnya seolah bisa membaca pikiran Banyu. Jimba, matur suwun, jawab Wawan, sedangkan Banyu hanya mengangguk dan tersenyum. Sementara itu di tempat Bima tidak menjawab pertanyaan dari Ki Ganang. Dia masih mencoba mengatur nafasnya dan memulihkan diri. Tombak cempaka kuning masih ia genggam dengan erat. Melihat Bima mengabaikan pertanyaannya, Ki Ganang merasa jengkel. Dalam sekejap dia sudah berada di depan Bima lagi. Tangannya sudah siap untuk menyerang. Melihat itu Bima hanya tersenyum lemah. Blak! Ki Ganang kembali terlempar ke belakang. Sesaat Pak Arif mengira bahwa yang melakukan itu adalah Bima, tetapi salah. Ternyata serangan itu berasal dari Banaspati yang sedari tadi ternyata sudah memperhatikan mereka dari jauh. Matur nuwun, ucap Bima lirih. Bocah tengik, ngapa kau melu-melu? Ucap Ki Ganang marah saat melihat ternyata Banaspati lah yang sudah melukainya. Sakarepku, mau ikut-ikut apa tidak? Dari dulu aku sudah tidak suka denganmu dan juga Gendiswari, ucapnya dengan suara anak kecil yang mengejek. Minggir, opo tak lumat? Ucap Ki Ganang. Kakek-kakek sepertimu memang sudah tidak waktunya. Otakmu sudah tidak berguna. Kakek Banaspati mengejek. Menyingkirlah dekat-dekat dengan manusia itu. Akan kuurus laki-laki tua ini, ujar Banaspati lirih kepada Bima. Dalam sekejap kobaran api menyelimuti tubuh kecilnya Bima yang berada di dekatnya. Buru-buru berdiri dan berjalan ke arah Pak Arif. Panas yang menguat dari tubuh Banaspati benar-benar mematikan. Sementara itu Dewi dan Kromo Sengkono masih berada di posisinya. Siapa bocah itu? Tanya Dewi penasaran. Hawa keberadaan cempaka kuning benar-benar terasa dari tubuh anak yang saat ini sedang berdiri terseok-seok menuju laki-laki manusia itu.
Wes tak omonge, anak itu yang bakal memutus ritual Sanggarpati. Ucap Kromo Sengkono tersenyum, benar dugaannya. Cempoko Kuning akan datang di saat Bima dalam keadaan terjepit. Makanya sedari tadi memang dia membiarkan Ki Ganang melukai Bima. Tentu ini merupakan resiko yang besar karena ia sendiri tahu kemampuan dari Sendang Kapit Pancuran dan Ki Ganang bisa saja membuat mereka semua mati. Mungkin aku tidak percaya Gendiswari tidak akan membuka Sanggarpati sebelum Cempoko Kuning bangun, ucap Dewi. Mendengar itu justru Kromo Sengkono tertawa mengejek. Harusnya kamu tahu, sebagai punggawa yang tidak pernah meninggalkan tempat ini, tidak tahukah kau bahwa Gendiswari sudah mencampurkan air Sendang Pitu ke dalam sendang yang ada di dunia manusia? Tanya Kromo Sengkono. Dewi dia mematung gini, pandangannya selalu tertuju pada Bima. Kalau memang kau masih tidak percaya, tanyakan saja pada Ki Ganang, kenapa desa Ambu Mayit dihuni oleh sukma orang yang tersesat. Sekali lagi, Kromo Sengkono memberikan penjelasan, berharap Dewi akan mengerti dan menyerahkan air Sendang Pitu. Meski dia bukan satu-satunya punggawa yang menjaga, tapi tetap saja kemampuan Dewi jauh di atas mereka. Hanya Cempoko Kuning yang mampu menandinginya. Tanpa menghiraukan ucapan dari Kromo Sengkono, kini sosok Dewi berjalan menuju ke arah Bima dan Pak Arif. Rasa penasaran muncul begitu kuat dari dalam dirinya, terlebih dengan energi Cempoko Kuning yang muncul di sekitaran bocah itu. Kamu tidak apa-apa, Bim? Tanya Pak Arif khawatir sambil memegangi lukanya yang terus mengucurkan darah. Gak apa-apa, Pak, ucap Bima meski terlihat mantap, tapi dari matanya jelas Bima sedang menahan sakit. Lengan Pak Arif, ucap Bima saat melihat darah yang sudah membasahi lengan kiri Pak Arif. Aku bisa menyembuhkannya, istirahatlah, kata Pak Arif tersenyum. Dua orang itu melihat sosok Dewi sedang berjalan ke arah mereka. Siap-siap, Bim, ucap Pak Arif menguatkan kuda-kudanya. Bocah, kau bakal isong lawan aku, ucap Dewi yang sudah berada di depan mereka berdua, sedangkan Kromo Sengkono berjalan di belakang Dewi. Mendengar itu, Pak Arif tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa mempercayai makhluk seperti mereka saat ini, tetapi dia juga tidak melakukan perlawanan apapun. Kondisinya sekarang ini kurang menguntungkan. Dari mana kau mendapatkan itu? Tanya Dewi sambil menunjuk ke arah mata tombak yang sedang Bima pegang. Buatan ngertos, Mbah. Tidak tahu, Mbah. Jujur, karena saat dulu berada di depan pintu masuk Sanggarpati, Bima secara spontan bisa membayangkan benda tersebut. Orang ngerti, ucap Dewi heran. Bagaimana mungkin senjata Cempoko Kuning yang selama ini menghilang bisa dibawa oleh seorang bocah dari dunia manusia? Menggeleng, Bima menegaskan kalau ia memang benar tidak tahu. Saat ini dalam batinnya benar-benar merasa sedang menghadapi seorang pembunuh yang menodongkan pistol di kepalanya. Tidak ada pilihan lain. Rasa khawatir dan ketakutan memang menjalari tubuhnya, tetapi ia tetap berusaha untuk tenang. Dan benar saja, belum sempat Bima bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba saja sosok Dewi membuat serangan. Bahkan Pak Arif dan Kromo Sengkono tidak menyadari hal tersebut. Bima terpukul mundur sekali lagi. Badannya benar-benar terasa remuk, tulang-tulangnya seperti menjerit kesakitan. Dalam sekejap Dewi sudah berada di dekat Bima. Sekali lagi, dari mana kamu mendapatkan barang itu? Ucap Dewi tanpa ekspresi terengah. Bima hanya bisa tersenyum sekali lagi. Bayangan kematian kembali hadir di depan matanya. Dia seperti boneka yang sedang dimainkan oleh orang-orang dewasa. Rasa muak dan marah yang begitu besar tiba-tiba muncul di batin Bima, Pak Arif dan Kromo Sengkono. Yang melihat hal itu mencoba untuk menyingkirkan Bima dari Dewi, tapi sayang sosok laki-laki yang sedari tadi menempel di tubuh sang Dewi kini ikut menghalanginya. Suwe orang ketemu, ucap lirik Bima yang masih terlentang di tanah. Kaget bukan main. Kini Dewi mundur beberapa langkah. Bima bangkit, energinya begitu meluap-luap. Bahkan Ki Ganang yang masih bertarung dengan sosok Banaspati juga sesaat melihat ke arah Bima. Nyai, Nyai, ucap Dewi. Ia langsung bersimpuh di depan Bima. Selesai,
Wow, luar biasa kisah Bima dari Netrakala. Oh, bagaimana di sini ya? Bima semakin hari semakin jago aja nih dan dia sekarang udah bisa bertarung di alam gaib berkat bimbingan dari Kromo Sengkono dan juga Pak Arif. Sudah bisa nyiptain api ya kan di tangannya. Waduh. Tapi di sini diperingatkan oleh Kromo Sengkono jangan sekali-kali dilakukan di dunia nyata karena akan membahayakan. Dan juga bagaimana di ending ketika sosok Dewi, sosok penjaga dari Sendang Pitu itu sujud tuh di depan Bima karena yang keluar dari mulut Bima ternyata ada suara dari Nyai Cempoko yang mana Nyai Cempoko kayaknya bosnya tuh di situ ya. Dan wah makin seru aja, besok jangan sampai ketinggalan teman-teman karena besok adalah part pamungkas, part 8, part ending dari kisah Bima ini. Jadi kisah Bima season 1 ini ya. Apakah bisa menyelamatkan Mbak Maya? Apakah bisa keluar dari alas Lelijiwo dengan baik-baik saja? Besok kita tunggu jawabannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Netrakala atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah selalu setia hadir dan sudah selalu mendukung kami karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.